Shalom. Haleluya. Haleluya. Glory. Saya sungguh bersyukur pada saat ini di mana kita boleh berkumpul kembali rindu supaya apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita bekerja turut dengan apa yang Allah inginkan. Ya, kita akan membuka belajar firman Tuhan pada saat ini dari Lukas pasal 18, kitab Injil Lukas. Ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ya. Sampai ayat 23 saja ya. Ya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saya undang kita bagi berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara kasih membacakan ayat yang ganjil. Ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan hal baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa dahulu." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 3. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi kasih sebab ia sangat kaya. Iya, silakan duduk. Shalom. Nama Tuhan, saudara berkasih. Ya, saya percaya bahwa oleh kasih karunia Allah saja kita boleh dapat melihat apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita akan membacanya kembali di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Di situ dikatakan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Follow me because I follow the Christ." Ya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita melihat apa yang terjadi, dialog antara seorang yang kaya, pemuda kaya dengan Yesus. Ya, pada waktu dia bersama-sama. Ya, di sini dikatakan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, dia bertanya. Ya, lalu Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ya, kata Yesus, "Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi jelas, tidak ada seorang pun di dunia ini yang baik daripada Allah saja. Hanya Allah yang baik. Karena itu ada lagunya, "Allah itu baik, sungguh baik bagiku." Ya. Jadi hanya Allah saja yang baik, tidak ada. Saya pun juga tidak baik. Ya. Jadi sini tidak ada yang baik.
pemuda kaya ini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Dikasihlah firman ini kepada pemuda kaya ini. Jadi seluruh hukum Taurat dikatakan kepada pemuda kaya ini. Dan apa dijawab oleh pemuda kaya? Itu kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa. Jadi orang ini orang rohani. Ya. Sejak masa mudaku semuanya itu telah kuturuti. Hebat kan? Dia orang religius, dia orang rohani. Ya. Tapi manusia hanya dapat melihat apa yang di depan, tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati pemuda kaya itu. Ya, ya. Sama halnya dalam saat ini, banyak dari antara kita yang lebih mengutamakan ambisi kita sendiri daripada hidup bergantung kepada Tuhan. Ya. Nabi telah mengatakan demikian. Banyak dari antara kita, siapa? Mungkin saya, mungkin saudara, dari antara kita yang hidup dengan ambisi kita daripada kita hidup bergantung kepada Allah. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hati pemuda kaya ini. Ini orang kaya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia tahu. Semua sudah kuturuti pada masamu muda. Ya. Pertama kali dia merasa luar biasa. Dia bertemu dengan firman yang sejati. Ya. Siapa yang firman yang sejati? Yesus. Dialah firman yang sejati. Firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat berapa? 14. Mantap. Ya. Langsung Yohanes 1 ayat 14. Gak perlu dicari-cari lagi. Ya. Nah, kita lihat. Lalu apa jawabnya? Ya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya. Nah, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati pemuda kaya ini. Ya. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ya, bayangkan semua sudah dilakukan. Bagus, kata Tuhan. Luar biasa, kata Tuhan. Ya, melayani Tuhan, iya. Hormati ayah ibumu, iya. Tidak membunuh, iya. Tidak berzina, iya. Semua hukum Taurat telah kulakukan. 10 hukum Taurat itu luar biasa. Berarti ini sudah melebihi daripada apa nih? Ahli Taurat, orang Farisi. Ya. Terus hanya satu hal lagi yang harus kau lakukan. Satu lagi. Ya, satu lagi. Apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Ada mau? Ya mungkin orang kaya mau menjual hartanya dan disuruh bagi-bagikan kepada orang miskin. Ada mau? Ya. Karena Yesus sudah memberikan firman ini kepada kita hari ini, bagi-bagikan kepada orang miskin. Lihat, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Ini yang penting. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Pasti nggak Yesus berkata demikian? Iya. Sama halnya pada waktu Yesus mati di kayu salib. Ada 2 orang penyamun di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yang satu mengejek, "Hei, kau ini anak Allah. Kenapa kau nggak bisa menurunkan dirimu? Orang lain banyak kau tolong. Coba turunkan dirimu." Bisa nggak Yesus
masih saja ikut-ikutan. Suamiku gereja di sini loh, aku juga ikut-ikutan. Ya, sudah berapa pesan Tuhan yang diterjemahkan? Ada 100? Ada? Lebih. Tapi sudah berapa kita baca pesan Tuhan? Kita memang berjalan, kita memang mengikuti. Tetapi apakah kita sudah menerima pewahyuan daripada Tuhan? Siapa firman itu? Orang pemuda kaya ini juga, dia juga mengikuti Yesus, dia berjalan bersama Yesus. Tapi ketika sampai pada itu dia tanya, semuanya sudah kulakukan Tuhan, ada satu hal yang belum kau lakukan. Satu hal lagi, kata Yesus. Gak banyak. Apa? Berbicara soal daging. Ini jual harta, bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Mau? Enak harta dunia apa harta surga? Hah? Harta dunia apa harta surga? Yang benar. Amin. Harta dunia apa harta surga? Surga. Iya. Harta surga. Kalau bisa dua-duanya Tuhan. Harta dunia juga, harta surga juga. Amin. Dua-duanya kalau bisa Tuhan. Sebenarnya Yesus hanya memuji bagaimana hati pemuda kaya ini. Saudara ingat? Kayaknya agak pintar. Ya, habis kayaknya. Sebenarnya Yesus hanya memuji orang kaya ini. Saudara ingat peristiwa Abraham? Ingat nggak? Pada waktu itu Abraham disuruh Allah, Abraham, aku telah memberikan seorang anak. Sekarang serahkan anak itu kepadaku. Sudah tahu? Itulah satu hal lagi yang diminta dari Abraham pada saat itu, supaya dia bergantung kepada Allah, dan Allah mau tahu apakah Abraham itu taat atau tidak. Kadang-kadang kita seringkali tidak taat. Pesan-pesan, ya. Tapi ketika kita keluar, apa yang kita lakukan? Kita hidup sebagaimana dunia ini. Cara bicara kita, cara berpakaian kita. Ya, tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang ikut di dalam pesan di akhir zaman ini. Ya, saudara tidak tahu, terang dunia ini gemilau, betul? Itu kata benar-benar gemilau ini, seperti kayak fata morgana, gemilau, seindah bagus tapi sederhana. Kalau saudara-saudara, siapa sih pernah tinggal di padang gurun? Gak ada ya? Yang pernah ke padang gurun pernah? Di sini ada padang gurun di mana ya? Hah? Di Jawa. Di Bromo ya? Ya di Bromo. Hari kali begitu ini saudara jalan di sini. Nggak usah jauh-jauh lah, 5 km, 10 km. Begitu lihat saudara jangan bawa minum, jangan bawa apa. Saudara kehausan. Tiba-tiba nanti saudara melihat triknya matahari itu. Ya. Triknya matahari itu, sudah tahu, itu kayak ada air, tetapi sebenarnya itu bukan air. Setelah kita dekati, itulah dunia. Dia samar-samar memberikan keindahan, ya. Tapi sebenarnya itu sangat semu. Lihat Abraham, ketika Abraham diminta Allah untuk mengorbankan Ishak, apa? Abraham pasti dagingnya itu pasti main. Gak usah susah-susah lah. Kalau anak saudara sakit sekarat gitu masuk ruang ICU, pasti saudara akan naik
rengek nangis-nangis, betul? Karena dagingnya main. Iya, nangis, semalam suntuk, saudara bisa menangis, berdoa pun pasti bisa, betul? Karena keadaannya terdesak. Saudara pasti akan rajin baca firman, tiap hari pasti saudara berdoa. Sama juga apa yang dialami oleh Abraham, pasti dia semalam-malaman berdoa kepada Tuhan. Apa salahku Tuhan? Kenapa bisa ini terjadi? Pula Tuhan hanya menguji hatinya. Ya. Tuhan membuat segala situasi keadaan demikian tegang. Nah, saya bacakan saja dalam buku Rebenek. Ya. Allah membawa ketegangan dalam gereja. Allah membawa ketegangan dalam gereja. Dalam bukunya Possessing the Enemy's Gates, ya, tahun 59, Allah membawa ketegangan dalam gereja untuk setiap anaknya yang datang kepadanya harus dicobai dan dibuktikan dan diuji. Jadi kita juga harus dibuktikan dan diuji dengan apa? Dengan firman. Karena apa? Saudara punya kekasih, ya, tidak tahukah saudara, ya, kita saat ini sedang dihakimi. Tidak tahukah saudara bahwa kita sedang dihakimi saat ini? Iya. Penghakiman itu harus dimulai dari mana? Dari dalam rumah Tuhan, dari dalam diri gereja. Tidak tahukah bahwa kita saat ini sedang dihakimi? Tuhan ingin membuktikan kepada dunia bahwa firman-Nya itu ada di dalam gereja. Oleh karena itu Allah harus menguji gereja sebelum gereja akan menghakimi dunia ini. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar menanti akan hari itu. Karena apa? Karena kita mau, sudah hati kita mau dipuaskan. Siapa sih manusia yang tidak mau dipuaskan? Hasrat hatinya harus dipuaskan. Dan manusia itu mempunyai ambisi. Kalau ambisi tidak dikontrol oleh firman dalam zaman ini, maka saudara akan ikut arus dalam dunia ini. Saya katakan kepada saudara, iya, karena serangan itu banyak. Possessing, ya, the enemy gates. Ya, apa possessing? Memiliki, ya. Ya. Possessing the enemy gate. Ya. Wow. Jadi ya, secara dengan apa kita harus bertahan? Siapa kita bertahan? Ya. Satu setengah aja, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku udah penat hidup dalam dunia ini. Betul nggak? Iya. Apalagi kalau kita punya utang, lebih penat lagi. Ya kan? Saya hidup udah penat dalam dunia ini. Karena apa? Karena tekanan semakin hari itu semakin berat. Tetapi ada satu korbannya, melepaskan tekanan. Wah, sudah baca itu? Kalau saudara bisa baca melepaskan tekanan itu, ya luar biasa Bapak Ibu. Ya, melepaskan tekanan. Nah, saya bacakan sedikit lagi ya. Dia membiarkan sakit penyakit menyerang Anda. Dibiarkanlah sakit penyakit itu menyerang Anda. Dia membiarkan penyakit datang kepada Anda untuk menguji Anda dan untuk membuktikan bahwa Anda, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Anda benar-benar keturunan Abraham. Jadi nggak usah takut dengan segala sakit penyakit. Ya, pakai kuasa itu. Ketika bangsa Israel ada di bawah tekanan, ketika dia menghadapi
saudara bisa demikian luar biasa. Dan saya percaya pakai senjata yang telah diberikan oleh Allah. Apa itu? Firman. Speak the word. Ucapkan firman. Sama halnya pada waktu Musa. Musa pun berada di bawah tekanan, tapi ketika Allah menyatakan ucapkan firman, ya katakan kepada apa? Air laut ini, air laut merah ini, maka itu akan terbelah dua. Dipukulnya laut merah, maka air pun terbelah dua. Akhirnya mereka melepaskan tekanan, melewati tekanan itu secara tidak sadar. Dan ini pun dialami oleh Abraham. Ya, ketika Allah suruh Abraham, serahkanlah anakmu, korbankanlah anakmu kepadaku. Abraham bertanya lagi, tidak. Tapi dalam hatinya bergumam, kenapa? Anakku cuma satu. Enggak, Tuhan, anakku cuma satu loh. Enggak. Ya Tuhan. Amin. Bergejolak di dalam daging. Lain dengan pemuda kaya ini. Lihat, pemuda kaya ini. Ya. Dia tidak tahu suara siapa itu yang berbicara. Dia hanya melihat sosok Yesus seorang guru. Dia tidak pernah melihat siapa yang ada di dalam diri Yesus dan siapa sesungguhnya Yesus tersebut. Bahkan kita pun demikian zaman ini. Dikatakan oleh Nabi, wanita jangan memotong rambutnya pendek, wanita jangan memakai pakaian laki-laki. Kita tidak melihat siapa yang ada di dalam diri Nabi kita ini. Seringkali kita mempunyai hal yang demikian, Bapak Ibu. Cobalah saat ini kita mau belajar taat. Amin. Tahun 2015 ini kita mau belajar taat. Saya yakin kalau saudara melakukan firman ini, saya yakin saudara akan diberkati oleh Allah. Lihat, pemuda kaya ini. Anak. Ya, dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka kau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Come and follow me. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Mau pemuda kayak ini? Mau? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Susah untuk melepaskan dagingnya. Enak Tuhan. Di tempat dunia ini enak, semuanya serba enak. Bapak Ibu. Dan saya katakan semua yang dari dunia ini sembuh, Bapak Ibu. Jangan bergantung pada hal dunia. Ya. Hanya bergantung kepada Allah. Ya. Di ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukanya. Ya, kita butuh uang. Perlu duit kan? Perlu duit kan? Saya sampai saat ini perlu duit. Ya, berarti beruang. Berarti banyak uangnya. Bukan beruang ya. Bukan beruang maksudnya ini binatang yang besar itu. Ini beruang ini artinya apa? Punya uang banyak. Karena dia sangat kaya. Saya saat ini masih buat pelayanan pakai uang nggak? Hah? Enggak? Pakai.
semaput dulu istri, dibawalah ke rumah sakit, ditanya, wah ini sakit jantung ini, wah ini begini ini, wah ini harus dioperasi begini nih. Taunya apa? Nggak taunya cuma ke cetit sininya. Coba, diagnosa dokter salah. Tapi kalau saudara mau tanya kepada Allah, itu diagnosa yang benar. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak habis begitu saja. Ya, untuk ke dokter, untuk kemana lagi? Iya, habis begitu aja. Lihat orang kaya ini, ya, suruh jual. Tuhan mau apakah orang ini bergantung pada Tuhan atau tidak? Apakah taat atau tidak? Rupanya dia amat sedih. Kok Tuhan bicaranya begitu ya? Kok hamba Tuhan itu kasar sekali ya ngomongnya? Tapi kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan, pasti saudara akan menemukan jawabannya. Ya, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus ayat 26 kata, ya, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi semuanya mungkin bagi Allah. Ya, dan Tuhan mau supaya kita merubah hal ini semuanya. Ya, kita melihat dan kadang-kadang manusia itu mencoba membuktikan firman itu dengan kepintaran mereka serta pendidikan dunia ini, tetapi mereka tidak dapat membuktikan. Kadang-kadang kita membuktikan firman itu, Allah tidak perlu kita bela. Betul? Allah tidak perlu kita bela. Ya, biarkan firman itu membuktikan dirinya melalui apa? Melalui perbuatan kita, bukan melalui kepintaran kita. Dalam berkata-kata, dalam berkhotbah, dalam ceramah, bukan. Membuktikan melalui apa? Hidup kita, apakah kita sesuai dengan firman di dalam zaman ini atau tidak? Lihat. Ya. Ketika kita percaya, ya, dan kita tahu, maka sesuatu itu pasti yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kadang-kadang kita tidak, seringkali membatasi Allah bekerja. Dan kita melihat lagi, perhatikan, ketika firman itu direfleksikan kepada gereja, maka gereja akan menghasilkan buah yang sama dengan firman yang dimanifestasikan pada zamannya. Suara Allah yang hidup itu akan mengubah kehidupan gereja menjadi sama dengan karakter Allah. Ya, ya, ini apa yang dikatakan oleh Nabi. Buah itu harus sama. Ya, itu yang akan dinyatakan oleh Allah untuk membuktikan kepada dunia bahwa firman-Nya itu masih ya dan amin. Dan suara Allah yang hidup itu akan mengubah kehidupan gereja sama dengan karakter Allah. Jadi sama dengan karakter Allah. Karakter itu bisa terjadi dengan demikian? Tidak. Karakter itu terjadi dengan apa? Suatu proses. Tidak sendirinya terjadi demikian. Kalau karunia boleh, saudara minta karunia apa yang saudara minta, Tuhan akan beri. Tetapi kalau karakter tidak bisa kita meminta, harus dengan proses. Di dalam buku 7 zaman gereja, ya, halaman 21, sedikit saya akan bacakan. Halaman 127 di zaman gereja, di zaman Smyrna. Anda harus menderita untuk dapat memerintah.
saudara, kita harus menderita. Kalau saudara mau memerintah, kita harus menderita. Ya. Alasan untuk ini ialah bahwa karakter benar-benar tidak pernah terbentuk tanpa penderitaan. Jadi karakter itu tidak akan pernah terbentuk tanpa penderitaan. Ya. Kenapa Adam bisa jatuh? Ya. Kenapa Adam bisa jatuh? Ya. Karena Adam tidak pernah dibentuk, tidak pernah mengalami proses penderitaan itu. Dia langsung dijadikan. Tetapi Adam yang kedua, siapa? Yesus. Dia tidak pernah jatuh. Kenapa? Karena dia hidup di dalam penderitaan, mengalami proses, mengalami penderitaan. Dan penderitaannya itu sangat berat. Kapan penderitaan itu yang berat terjadi? Hah? Pada waktu dia salib? Di mana? Waktu dia berdoa di Taman Getsemani itu, dia berjuang antara keinginan, ambisinya dengan kehendak Allah. Wow, sampai dia mengeluarkan darah, peluhnya mengeluarkan darah, keringatnya mengeluarkan darah. Pernah ada sampai mengeluarkan darah? Keringatnya? Belum ada ya. Dari penderitaannya sebelum seberat Yesus. Aduh Tuhan, berat sekali hidup ini. Wow. Banyak orang minta, berat benar hidup saya ini. Saya suka ngomong itu sama Tuhan. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Berat benar hidup ini. Ya. Ada Tuhan kasih firman. Ya. Ya. Melalui proses. Dan ketika dia berjalan, ketika dia keluar dari proses itu, dari penderitaan yang amat berat itu, Yesus ketika itu, dia langsung, ya, kalau mau tangkap, ya, dia masuk. Bahkan tahu saudara, tidak pernah dari mulutnya itu keluar perkataan pada waktu Yesus mengalami berjalan menuju kayu salib. Dipukul. Pernahkah Yesus membalas? Dirajam. Dikatakan ada 4 itu. Pakai kayu. Dicambuk. Nggak pernah membalas. Kenapa? Dia sudah mempunyai kekuatan. Kadang-kadang kita belum kuat sudah mau berjalan. Nggak tahu kita bawa senapannya apa, tembakannya itu pistol, yang dihadapin bawa tank. Mati kita. Seringkali dalam pelayanan demikian Bapak Ibu. Kita kekuatannya cuma berapa peluru yang kita hadapi, bulldozer. Waduh. Ini pernah terjadi. Dan saya katakan ini pernah saya alami. Saya jadi korban, tiba-tiba nggak bisa bersuara. Coba. Bersuara saya benar, saya keluar, tetapi mereka nggak pernah tahu apa sih maksudnya. Coba. Karena yang kita hadapi itu kekuatan yang super kuat. Itu pernah. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan itu pasti bela. Tergantung daripada percaya atau tidaknya kita. Ketahuilah roh yang ada di dalam diri saudara dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sayangnya kita tidak pernah tahu. Kita hanya sekedar hari Minggu datang beribadah terus.
Mari dipraktekkan dalam kehidupan kita. Dibaca firman itu, dibaca pesan itu. Seringkali karena itu apa? Karena itu adalah minyak, persediaan minyak kita. Jangan sampai begitu mulai datang, minyaknya habis. Hati-hati saudara. Kalau minyaknya habis, mati lampu kita. Bingung mau jalan kemana. Akhirnya orang buta nuntun orang buta mau berjalan. Nah, kita lihat hari ini. Ya. Alasan itu ialah karakter benar-benar tidak pernah terbentuk tanpa penderitaan. Karakter adalah sebuah kemenangan, bukan sebuah pemberian. Jadi karakter itu adalah sebuah kemenangan, victory. Itulah karakter. Ya. Jadi kita harus menjadi sama dengan karakternya Allah. Dan karakter itu adalah sebuah kemenangan. Apakah kita sudah menang? Atau apakah kita masih diperbudak oleh dunia ini? Waduh, kasihan sekali. Ya, diperbudak, diperhamba. Ya, dengan hal-hal yang datang daripada dunia. Ya, karena daging ini adalah hal yang paling terakhir. Di mana itu? Sebelum bangsa Israel masuk ke merebut tanah Kanaan, di mana yang harus di Kades Barnea. Itu adalah daging, hal daging yang harus dimatikan. Dengan cara bagaimana? Nah, saudara tidak akan pernah daging ini mati kalau saudara tidak pernah berdoa. Mau daging mati? Tidak akan pernah. Ya. Ini berdoa itu adalah, ada di mana itu doa? Kalau di bulat-bulat itu, coba tolong saya sedikit buka hal ini sedikit saja Bapak Ibu. Body, spirit, soul. Ya. Satu lagi. Ya. Ya. Kita melihat ini sedikit, saya akan jelaskan. Sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi Tuhan beritahu. Ya. Nah, kemarin kita sudah melihat hal ini. Inilah bagian tubuh kita, tubuh, roh, dan jiwa. Saya ulangi sedikit, karena ada minggu lalu yang tidak hadir. Ya. Tubuh, roh, jiwa. Nah, di dalam tubuh itu ada 5 indera: melihat, mendengar, meraba, pencium, dan pengecap. Ya. Dan di dalam roh itu ada 5 indera juga: memori atau ingatan, penalaran, hati nurani, khayalan, imajinasi, kasih sayang. Dan di dalam jiwa ada 2. Kalau nggak iman atau ragu-ragu. Ya. Nah, kita tidak akan bisa mematikan daging kita. Daging itu yang mana? Ini kan? Tubuh. Nggak akan bisa mematikan daging kita kalau nggak kita berdoa. Berdoa itu adalah soal roh. Saya katakan. Ya. Seringkali roh ini kalah dengan daging, karena daging ini banyak keinginannya. Betul? Keinginan mata, keinginan apa lagi? Dan keakuan hidup. Keinginan mata, keinginan hawa nafsu, dan keakuan hidup. Nah, ini. Nah, seringkali ini menekan roh. Daging
Dan iblis selalu menyerang roh kita melalui apa? Pemikiran. Karena dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, perbaharuilah pemikiranmu dari hari ke hari. Ya. Nah, kalau kita sudah kalah di dalam roh, maka dia akan menyerang daging. Akhirnya apa? Terjadilah sakit penyakit. Ya, stres, apalagi? Akibat stres, maka akan berakibat darah tinggi naik. Betul? Iya. Karena apa? Karena kita tidak menguasai roh kita. Yang kita perlukan adalah kita berdoa. Dan orang-orang Israel di Kades Barnea, ketika dia mengalahkan Kades Barnea, dia masuk merebut tanah Kanaan. Kalau saudara sudah bisa menguasai roh saudara, kita dikuasai oleh roh Allah. Roh dan jiwa sudah dikuasai, maka dia akan memerintahkan daging ini bukan kehendak pikiran, tetapi kehendak roh yang ada di dalam jiwa kita. Jadi dia akan memerintah kemana? Ke sini. Sebab tertulis di dalam Roma 14 ayat 8, setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti tubuhnya sudah dikuasai oleh roh Allah. Wow. Jadi lebih banyak kita harus berdoa. Ya. Nah, pertanyaan saya, sudah berapa jam kita berdoa? Sama kayak Yesus kepada murid-muridnya. Tidak dapatkah engkau bertahan 1 jam saja? Ada sudah lolos 1 jam? Nah, sudah ada lolos 1 jam berdoa? Sudah? Pak Edo sudah? Oh, tadi nunduk masalahnya. Sudah lolos 1 jam? Lihat, 1 jam tiap hari saudara berdoa. Lihat, kehidupan saudara pasti akan berdoa, baca berdoa, baca. Ya. Paling enak tuh berdoa pagi-pagi. Ya. Waktu pagi-pagi itu paling enak. Sebelum ayam berkokok itu paling enak. Hening. Ya. Jam 4 habis berdoa, mau tidur silakan. Gak apa-apa. Karena di firman Tuhan tuh nggak marah Tuhan tidur habis berdoa. Ya, malah kata Tuhan, kalau kamu capek ya sudah tidur aja, teruskan tidurmu, ya kan? Iya. Jadi kalau saudara capek berdoa tidur aja nggak apa-apa. Nanti bangun lagi dengan tubuh yang segar. Tapi di sini puas. Ya, kemanapun kita pergi selalu bawa di dalam doa. Karena apa? Lihat, orang kaya ini dia dikuasai. Dagingnya sudah menguasai dia, sehingga dia tidak lagi melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak pernah mendengar suaranya. Tapi Lazarus, ya, Lazarus mendengar suara Yesus. Hah? Mendengar nggak? Mendengar. Ya. Lihat orang kaya ini. Ketika dia matilah orang kaya dan Lazarus. Ya. Dia mati. Orang kaya ini ada di mana? Di mana? Di tempat yang paling bawah. Di mana itu? Hah? Di neraka. Lazarus di mana? Di pangkuan Abraham. Jelas ya. Jadi Lazarus di pangkuan Abraham.
Ya. Akhirnya orang kaya ini menyesal. Ya. Kenapa aku nggak dengerin suara Yesus? Kenapa aku tidak melakukan pesan di zamanku? Penyesalan itu biasanya belakangan. Setelah yang lain diangkat, disempurnakan, dia tertinggal di bumi. Kenapa aku nggak ikutin apa yang dikatakan oleh Nabi zaman ini? Apa sih susahnya? Rambutnya tidak dipotong. Apa sih susahnya? Tidak memakai celana laki-laki. Apa sih susahnya? Susah, gampang sebenarnya. Menyesalnya di belakang. Itu yang terjadi dan dialami oleh orang kaya tersebut. Apa sih susahnya? Menjual harta. Coba. Menyesalnya di belakang orang kaya. Akhirnya dia masuklah. Menyesalnya di mana? Di dalam? Di neraka nyesalnya. Terus dia minta lagi. Lazarus, tolong berikan apa? Setetes loh, bayangin aja. Setetes air saja. Supaya rasa haus udah kamu ini hilang. Setetes air. Berarti tempatnya panas sekali di neraka. Kalau nggak bisa, ya tolonglah bilangin, beritahulah dengan saudara-saudaraku yang lain, familiku yang lain, supaya dengarkan itu pesan. Tapi sudah terlambat. Yang lain sudah diangkat, kita tertinggal di dunia ini. Yang ada apa? Kita dikejar-kejar, Bapak Ibu. Seperti 5 gadis yang bodoh. Alangkah malangnya nasibku ini. Ya. Coba dulu melakukannya. Coba dulu, tapi sebenarnya sudah terlambat. Menyesalnya belakangan. Tidak ada artinya. Kalau saudara mau serius, kapan waktunya? Sekarang. Saya katakan, tanggalkan segala atribut dunia ini. Berlakulah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pesan Nabi. Maaf, kata-kata saya terlalu kasar. Ini sudah tahun 2015, Bapak Ibu. Saya katakan, tidak ada penundaan lagi, Bapak Ibu. Ya, ini sudah tahun 2015. Kapan kita mau berberes-beres? Rumah kita mau dibereskan itu kapan? Jangan rumah berantakan kita jadiin aja. Tidak tahukah rumah kita berantakan saat ini? Saya pun kalau bisa berantakan, saya mau bereskan rumah saya. Saya teliti satu-satu apa kekurangan saya, kelemahan saya. Tuhan tolong beritahu saya supaya saya bisa memperbaiki. Amin. Iya. Jangan seperti orang kaya. Sudah dikasih tahu jalan, dia tidak mau. Sebenarnya kita sudah menemukan jalan loh. Ikutin aja apa kata Nabi. Ngerti gak ngerti, ikutin saja. Maka kita pasti akan sampai kepada tujuan. Gak akan mungkin salah, Bapak Ibu. Tapi sering kita memakai apa? Pikiran kita. Bisa begitu sih. Tuhan kan masih lama. Santai aja dulu lah. Ya, seperti kayak Daud, santai dulu lah. Habis perperangan, nggak berjaga-jaga dia, santai dulu lah. Kan Daud minum kopi di atas soto istananya. Nggak tahunya dia melihat perempuan yang sedang mandi. Apa yang terjadi? Ya, itu yang terjadi dengan gereja saat ini. Ya. Hari Kamis kemarin, ya, lihat,
Mereka masing-masing pengacara. Adam jatuh, betul? Hawa pun jatuh. Amin. Akhirnya Adam, kita diberikan Adam yang kedua. Siapa? Yesus. Yesus jatuh nggak? Yesus tidak jatuh. Mempelainya gereja jatuh nggak? Jatuh. Kapan jatuhnya? Iya, pada waktu konsili di Indonesia. Dia kawin, gereja kawin dengan politik, jatuh. Tetapi ikut nggak Yesus jatuh? Enggak. Itu bedanya Yesus dengan Adam. Kalau Adam, Hawa jatuh, dia ikut jatuh, sehingga jatuh dua. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya jatuh, malah dia mengangkat mempelainya untuk kembali lagi kepada posisinya. Tidak sadarkah saudara bahwa Yesus sudah berjuang bagi saudara, mempelai Tuhan, dan menempatkan posisi yang pas mempelainya di dalam Yesus yang adalah kepala. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini berharga. Ya. Secara jasmani memang jelek. Iya, saya pun jelek. Ya, Pak Tahayat pun jelek. Tetapi yang di dalam Pak Tahayat ini ganteng. Amin. Iya. Jangan lihat Pak Tahayat begini. Nanti niatnya pada kerajaan 1000 tahun lain nggak begini dia. Amin. Sehat, muda lagi. Kuat badannya. Ya. Nah ini jelek karena masih pakai daging, dan daging itu semakin hari semakin tua. Lihat orang kalau dia tua gimana? Ya kan? Nggak ada yang semangat daripada ketuaan kita. Masih muda aja kita. Ya kan? Udah tua. Keriput loh. Betul? Ya jelas dong. Ini badan saya juga makin keriput. Kepala ini saya dulu nggak kayak begini. Rambut saya dulu panjang. Jadi kira ya ini dulu rambut gak panjang, dulu panjang ini. Makin tua makin botak. Kenapa? Karena itu sifat daging, dan sifat daging itu demikian. Nah, tinggal pilih. Ya, kalau saudara mau kelihatan ganteng terus, kasih makan yang tidak. Walaupun saudara kata, Pak makin tambah muda ya Pak, ya kan? Ya, karena siapa? Karena firman. Dia akan membuat mataku berseri-seri. Ya, dia akan membuat sumsum tulangku akan semakin segar. Karena apa? Karena firman. Tetapi saudara makan, makan apa sih? KFC, sama saudara KFC. Lihat saudara udah tua. Ya, makan apa lagi? Coca-Cola Bento. Lihat nanti udah tua. Ya, akibat makanan dunia ini itu manusia makin hari semakin apa? Apa? Semakin kenapa? Iya. Itu akibat makanan dunia ini. Coba kalau saudara puasa. Ya. Kayak siapa? Daniel. Wajahnya akan berseri-seri. Daniel suka gak makan Coca-Cola Bento? Daniel suka makan KFC? Suka gak? Memang gak ada dulu. Iya kan? Daniel sukanya makan sayur-sayuran. Dan dia tidak suka makanan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar.
suka makanan jajan gitu. Wah. Iya, saudara punya kasih. Ini juga nembak saya loh, bukan nembak saudara aja loh. Ya, supaya saya makan sayur. Baru ini saya dapat, oh iya rupanya demikian. Ya. Iya. Jadi pedang apa firman itu bukan kena saudara juga, kena saya juga. Ya kan, saya harus makan banyak sayur. Harus banyak doa puasa. Itu bisa nggak terjadi kita lagi? Bisa kalau kita mau mencoba ya, untuk mematikan segala keinginan daging. Kalau firman jelas itu yang lebih utama. Nah, dan lihat. Nah, dan inilah apa yang sedang terjadi pada saat ini dengan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita dibuatnya tidak berdaya oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya, sehingga kita tidak mampu untuk mendengar apa yang dikatakan oleh suara itu, karena kita telah dibuatnya terbuai oleh kenikmatan dunia ini. Kita dibuatnya tidak mampu untuk mendengarkan suara itu. Dan suara itu yang akan membuat karakter Allah itu jadi di dalam hidup saudara. Ya. Sedikit lagi. Seorang tanpa karakter tidak dapat memerintah. Ya. Karena kekuasaan kalau terlepas dari karakter adalah seperti setan. Jadi tanpa karakter saudara tidak akan bisa memerintah. Karena kalau kekuasaan, saudara memerintah kan diberi kuasa. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, itu kalau saudara memerintah diberi kekuasaan, tapi saudara tidak mempunyai karakternya Allah, maka itu sama seperti setan. Bukan saya, benar-benar yang berkata. Jelas. Jadi sebenarnya kuasa itu sudah Tuhan beri untuk kita belajar. Cuma kita harus memiliki karakternya. Ini terbentuk dari apa? Dari proses. Nah, dan kita tidak akan pernah bisa mendengarkan suara itu. Nggak akan bisa. Kalau kita nggak bisa mendengarkan suara itu, berarti karakter Allah itu tidak terbentuk di dalam hidup kita. Nonsense. Karena iman timbul dari pemberitaan firman Tuhan. Dari setiap pendengaran firman Tuhan, iman timbul. Dan karakter itu dibentuk. Dan akhirnya kita memiliki imannya Allah. Iman sempurna. Silakan Bapak. Sekarang saudara mau bergelut dengan apa? Mau tetap terjerumus dengan dunia ini, menikmati suasana dunia ini, dan saudara tidak akan pernah dapat mendengarkan suara firman pada zaman ini. Lazarus sanggup untuk mendengarkan suara daripada firman pada zaman. Betul? Walaupun dia ada di kubur, ketika dia berkata, Lazarus keluarlah, maka Lazarus datang. Keluarlah, dia datang bertemu dengan Yesus. Akhirnya bukalah apa? Kain kafan masuk. Datang dan hidup kamu. Tetapi orang kaya ini tidak dapat mendengarkan suara firman pada zamannya. Ketika dia menyatakan, juallah dan bagi-bagikan itu kepada semua orang miskin, dia malah sedih. Dia tidak pernah
melakukan firman Allah? Saya percaya kalau saudara mau melakukan firman Allah, kehidupan saudara pasti berbeda dengan dunia ini. Saya tidak memikirkan lagi yang dari dunia. Yang saudara pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas. Dan hidup saudara semakin hari akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena suara yang sama telah memanggil semua makhluk hidup masuk ke dalam bahtera pada waktu zaman. Demikian juga suara yang sama pada zaman Musa telah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan suara yang sama juga yang telah memanggil Lazarus bangkit keluar dari kubur. Dan suara yang sama juga yang akan membawa mempelai itu masuk di dalam kesempurnaan. Suara yang sama, firman yang sama yang dinyatakan di dalam setiap zaman, dan firman itu dinyatakan di zaman saudara dan saya hidup pada saat ini. Tinggal bagaimana kita mau tidak untuk melakukannya. Amin. Saya rindu benahi cara berpakaian saudara yang wanita. Benahi kehidupan saudara para suami-suami laki-laki. Benahi cara berpikir saudara. Sehingga apa? Bukan lagi kita memikirkan apa yang berasal dari dunia ini. Kita harus memikirkan fokus ke depan tentang apa? Tentang apa yang Allah inginkan, yaitu jadilah sama seperti Bapamu di surga. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga. Adalah sempurna. Akhir dari segala sesuatunya adalah sempurna. Kalau saudara tidak sempurna, saya tidak sempurna, maka kita jangan harap kita diangkat. Ya, ini sudah tahun 2015. Waktunya kita harus bebenah. Ya, sekali lagi, rumah kita yang masih bocor, kita tambah. Amin. Iya, rumah kita yang masih berantakan, kita pel bersih-bersih rumah kita. Amin. Segala hal duniawi kita hapuskan, kita hilangkan, kita buang, dan jadikan tolak ukur keluarga saudara supaya benar-benar solid. Kalau satu keluarga tidak pernah solid, maka jangan harap saudara tidak akan dapat kemenangan. Dua orang bersehati minta, maka pasti akan dikerjakan oleh Allah. Kuncinya apa? Sehati. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita angkat pujian.